Alhamdulillahilladzi akmala lana dina wa atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummah wa ba'atha fina rasulan mina yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yuallimuna alkitab wal hikmah ahmaduhu ala ni'amihil jammah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa'udaha lana kulla umuril muhimmah fa'adal amanah wa nasahal ummah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah amma ba'du faya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil adim al-qaili fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk dosa besar atau al-kabair adalah sombong. Definisi sombong menurut Nabi SAW adalah batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berangkat dari definisi tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam Az-Zawajir membagi sombong menjadi tiga. Yang pertama, sombong terhadap Allah. Inilah sombong yang paling tercela. Sombong kepada Allah ini seperti sombongnya Fir'aun dan Namrud yang tidak mau menyembah Allah, justru mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sombong yang kedua adalah sombong kepada Nabi SAW. Sombong terhadap Nabi ini dengan tidak mau nurut kepada beliau, persis seperti orang kafir Mekah dan umat lainnya yang tidak mau tunduk pada risalah yang dibawa Nabi SAW karena adanya sikap sombong di dalam dada mereka. Sombong yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Amru bin Bahar al-Jahiz di dalam kitab beliau Tashibul Akhlaq, isti'dhamul insan nafsihi, seseorang mengagungkan dirinya sendiri, wal istihsanu ma fihi min fadhaili, kemudian melebih-lebihkan, memuliakan kelebihan yang terdapat di dalam dirinya, wal istihanatil binnas, kemudian dia meremehkan manusia, wastigorihim, menyepelekan manusia, wa tarafu'i ala man yajibu tawaddu'u lahu, kemudian bersikap tinggi di hadapan orang yang seharusnya kita bersikap tawaddu' kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di banyak tempat tentang sifat sombong, di antaranya wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat ke-18. Sombong sebagai suatu dosa besar yang dijelaskan ancaman dan siksaannya di akhirat juga disebutkan dalam suatu hadis qudsi di mana Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Sikap sombong adalah milik Allah, sikap mengagungkan diri itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang mengambil salah satunya bahkan keduanya dari sifat tersebut, maka Allah akan melempar ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tertulis di dalam ensiklopedia akhlak Duror Saniyah bahwa di antara cara agar tidak sombong adalah yang pertama, hendaknya seseorang selalu ingat tentang hukuman dan dampak buruk dari sifat sombong. Kemudian yang kedua, mengunjungi orang sakit, mendampingi orang yang sedang sekarat,
atau orang yang sedang tertimpa bencana mengiringi jenazah atau ziarah kubur. Ini bisa menjadikan orang tidak lagi bersikap sombong. Kemudian ketiga, tidak berteman dengan orang-orang yang sombong. Kemudian berpindah kepada teman yang tawaduk, tunduk, lagi patuh kepada Allah. Ini bisa menjadikan seseorang tidak memiliki sifat sombong. Kemudian yang keempat, duduk dengan orang-orang yang lemah, lagi fakir, juga penyandang disabilitas, bahkan makan dan minum bersama dengan mereka. Ini bisa menjadi terapi untuk penyakit sombong. Kemudian yang kelima, melihat sejarah dan berita tentang orang-orang yang sombong, bagaimana mereka dulu dan bagaimana keadaan mereka pada akhirnya. Ini bisa menjadi terapi penyakit sombong. Kemudian yang keenam, menghadiri majelis ilmu atau pengajian yang di dalamnya terdapat ahli ilmu yang terpercaya. Ini bisa menjadikan kita terhindar dari sikap sombong. Kemudian yang ketujuh, meminta maaf kepada orang yang pernah kita hina atau pernah kita lecehkan. Seperti halnya Abu Dzar yang kemudian meminta maaf kepada Bilal karena sempat menyinggung warna kulit ibunda dari Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian kedelapan, terapi untuk penyakit sombong adalah muwadobati ala ta'ah, giat dan rajin dalam menjalankan ketaatan sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersikap sombong. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم لذكر الله أكبر.